Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hai. Gimana kabarnya nih para warga YouTube M9 TV? Ya. Sebelumnya perkenalkan aku Hamidah Sinta Nurhalisa dan di sini aku bersama rekan saya. Azka Herunisa. Nah, di acara KKB. KKB itu adalah singkatan dari Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, pada kali ini tempatnya ada di Kelurahan Cipadung Kulon. Sebagai ruang inspiratif untuk berbagi cerita, pengalaman, dan semangat dalam mewujudkan keluarga sehat, bahagia, dan berdaya. Nah, di acara kali ini itu adalah salah satu acara yang dimiliki atau program ya yang dimiliki oleh Kampung Keluarga Berkualitas itu sendiri atau KKB. Nah, KKB kali ini dilaksanakan oleh KKB Soka Yang bertepatnya ada di Kelurahan Cipadung Kulon. Nah, di program KKB kali ini itu pertama ada donor darah, yang kedua ada screening kesehatan, yang ketiga juga ada cek gula darah, yang terakhir itu ada KIE. KIE itu adalah komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan keluarga berencana. Tentunya di sini kita nggak hanya berdua aja dong. Iya, betul. Nah, tadi kan udah dilihat nih ada orang yang spesial banget nih di tengah kita berdua. Nah, yaitu salah satu dari ketua kampung KB, yaitu Bapak Suryana. Selamat datang Bapak, selamat pagi. Gimana Bapak keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar semuanya? Pada sehat? Alhamdulillah Bapak. Nah, kita langsung, mungkin tadi nggak kedengaran ya kurang jelas. Oke, kita ini lagi aja ya. Kita tanyakan kembali lagi. Bapak boleh sebenarnya perkenalkan Bapak kepada kita semua. Mungkin di sini para warga YouTube belum tahu nih Bapak siapa. Boleh Bapak perkenalkan namanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar semua warga YouTube, semua warga dunia maya? Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan dan kelancaran. Perkenalkan, nama saya Suryana. Kebetulan saya dikasih amanah sama rekan-rekan, mungkin diberi kewenangan untuk menjadi ketua Kampung KB Soka. Iya. Yang mulai berdiri SK kelurahan itu dari tahun 2023. 2023. Dari tingkat kelurahan. Yang awalnya mungkin Kampung KB ini di tingkat RW, cuman berdasarkan Impres nomor 3 tahun 2022 langsung instruksi Presiden bahwa Kampung KB itu harus setingkat dengan kelurahan. Maka kami dibentuklah Keluarga Berkualitas Kampung KB Soka, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panjilekan. Kami di sini membawahi atau wilayah kerja kami ada 52 RT dan 11 RW gitu ya. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana antusias dari masyarakat sekitar terkait kegiatan pada hari ini Bapak? Baik, alhamdulillah kami kebetulan ini sudah melaksanakan 4 kali program. Mungkin ini di tahun terakhir, mungkin nanti 2002 genep masih ada perencanaan. Awalnya kami mendengarkan langsung keluhan warga masyarakat tentang pelayanan kesehatan ya, apalagi tentang donor darah. Banyak yang ya istilahnya komplainnya masalah tempat harus ke PMI jauh, kenapa Iya, tidak betul melaksanakan sekali. di kelurahan. Iya. Nah, kami makanya dari sana berinisiatif dari awal tahun kami mengadakan donor darah, kemudian menjangkau seluruh warga yang terdekat yang khusus di wilayah Cipadung Kulon. Nah, kalau untuk donor darah ini kami terbuka untuk umum, wilayah Cipadung Kulon pun kita menerima, bahkan dari kecamatan lain. Nah, alhamdulillah antusias warga begitu banyak yang berminat sekali ya, karena ini Iya, kan namanya pastinya. juga
keikhlasan keriduannya, namanya juga donor darah gitu kan. Kami kan dari pengurus kami pun itu dari perwakilan RW masing-masing ada. Makanya kami tidak kesulitan untuk komunikasi. Jadi kita bikin surat, kita bikin edaran. Jadi ada tim kita yang di tiap RW menyebarkan luaskannya informasinya di tingkat RW atau di tingkat RT. Alhamdulillah sekarang pun masih terus berdatangan walaupun ini mau ditutup donor darah karena suhu ruangan katanya tidak memungkinkan. Ini masih antusias di bawah masih ada. Cuman ya kita close dulu karena nanti akan mempengaruhi dari kualitas darahnya. Itu sendiri Begitu, ya, Teh. Pak. Iya. Nah, ingin tanya juga gitu Pak, kegiatan ini tuh kan kegiatan keempat berarti ya Pak. Betul. Itu biasanya diadakan berapa bulan sekali gitu? Setahun. Kami menyesuaikan dengan jadwal PMI itu dalam setahun berarti 4 kali berarti per 3 bulan. Oh, per Jadi 3 bulan sudah rutin. sekali. Jadi kami langsung mendapatkan jadwal dari PMI-nya langsung gitu karena kan kalau misalkan 2 bulan pun itu kurang ada penelitian dokter bahwa minimal harus per 3 bulan. Iya, gitu. betul, Jadi untuk kami tes 4 kesehatan. kali. Alhamdulillah ini berarti tahun atau yang keempat tahun 2025 yang terakhir. Kemudian nanti kita akan menyusun kembali untuk di 2026 begitu Teh. Berarti keren sekali ya KKB Soka ini sudah bekerja sama sedari lama sepertinya dengan PMI dan Dinas Kesehatan. Betul. Alhamdulillah kita banyak stakeholder yang terlibat di sini melibatkan beberapa dinas, beberapa pihak, kemudian kami pun di samping untuk anggaran swadaya ini ya ternyata alhamdulillah masih ada CSR yang mau membantu kita untuk kegiatan acara donor darah ini. Gitu. Alhamdulillah ya. Makanya ternyata. kami istilahnya dari kami untuk kami oleh kami gitu. Iya. Jadi Keren sekali kami ya alhamdulillah untuk anggaran emang sih harus ya ada, cuman kan kami karena keswadayaan mandiri kami kerjasama pun dengan di sini kan awalnya kami ada sedekah sampah dari bank sampah itu kita kumpulkan berapa ya itulah untuk menunjang seperti ATK untuk pembuatan proposal gitu Iya, kan. betul Kalau sekali. untuk tempat kursi kita sih udah di fasilitasi kelurahan sudah gratis gitu Teh. Sangat keren sekali ya informasi yang didapatkan dari Ketua KKB Iya, Soka betul ini. sekali. Nah, selain kegiatan hari ini gitu Pak, di kegiatan kampung keluarga berkualitas itu apa aja sih Pak selain donor darah ini? Untuk yang sudah rutin kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan itu Dinas ada Kesehatan? dapur sehat atasi stunting dahsyat. Oh, dahsyat. Dahsyat ya. Jadi itu merupakan Poktan kelompok kegiatan kami itu yang tiap hari kita kerjakan untuk pemberian PMT, pemberian makanan tambahan untuk Bu Mil, Bu Sui nanti akan dibedah langsung sama ketua dahsyatnya ada. Oke. Gitu ya. Cuma ini gambaran umumnya aja ya untuk Iya, siap, poktan-poktan yang ada di Kampung KB. Nah, kemudian ada bank sampah itu yang setiap hari Rabu sudah berjalan itu sama mau hampir 2 tahun juga sesuai dengan berdiri kita. Awalnya nasabahnya hanya anggota kita, ternyata alhamdulillah sekarang dari tiap RW sudah mewakili ada gitu dari bank sampah. Makanya saya di sini program ingin betul-betul berintegritas, berkesinambungan, jadi tidak hanya melaksanakan kegiatan kesehatannya saja, tapi kami pun di lingkungan itu harus bergerak, harus bekerja. Apa sih yang menjadi penyebab stunting itu? Iya, Nah, kami betul mengadakan sekali. istilahnya ya dengan Dinas Kesehatan terkait bagaimana sih mengatasi stunting ini? Apakah kendala awalnya dari mana? Setelah kami kaji ternyata kan dari permasalahan sampah pun itu ternyata timbul stunting juga. Karena sampah tidak diolah dengan bijak, Iya, betul. tidak diolah dengan benar ya menimbulkan juga stunting gitu. Iya. Makanya kami di sini alhamdulillah seperti PMI, Puskesmas, bidan, terus support kegiatan kami yang udah 4 kali ini. Jadi kami betul-betul saling bekerja sama Iya, betul. karena kami ingin semua program kami itu terintegrasi semua gitu Teh. Betul Begitu. sekali. Apalagi ini demi keberlangsungan bangsa gitu kan. Keberlangsungan betul. anak-anak kita di masa depan nanti. Hidup berkualitas itu menjadi salah satu aspek utama ya. Para teman-teman harus tahu demi menjadikan bangsa ini bangsa yang terintegritas dan berkualitas, tentunya harus dari keluarga terkecil dulu. Betul.
Hebat banget ya pokoknya tuh kampung berkualitas gitu kan. Iya, ternyata sangat luas ya jangkauannya. Luas, dari segi kesehatan pun ada, dari segi pemberdayaannya pun ada kita. Iya, betul sekali. Jadi mana kita itu harus serba mandiri untuk mengolah sampah gitu kan. Kita sudah ada edaran kan atau himbauan dari Dinas Lingkungan Hidup, tapi kita bagaimana caranya supaya minimal betul tadi Teteh di lingkungan keluarga kecil pun kita sudah bijak memilah sampah. Karena Iya. sampah tersebut, mohon maaf, itu sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Nah itu kan minimal kita bisa berorientasi bahwasanya oh sampah kita berarti harus selesai di kita juga gitu. Betul. Jadi tidak istilahnya berpikiran ada apa pengangkut sampah, ada TPS. Nah itu sudah harus mulai dihilangkan teh ya. Iya, kita jadi suka sembarangan aja Betul, gitu. apalagi betul buang banget, sampah Pak. sembarangan. Iya. Tidak mengolah sampah dengan bijak, ditambah lagi buang sampah sembarangan di mana saja. Nah itu yang mengakibatkan hal-hal dampak negatifnya banyak, termasuk Iya, ke kesehatan, ke kesehatan. kesehatan anak, ya kesehatan keluarga, gitu betul. kan. Makanya kami berupaya bagaimana caranya kami bisa mengatasi stunting. Tujuan prioritas kami yang menjadi isu nasional, Iya. apalagi kan sekarang ada MBG, kami Iya. juga dititipkan amanat MBG untuk Bu Balita, Batita, Iya, Batita. Bu Sui sama Bu Mil. Bu Mil, Jadi iya. itu kalau ke sekolah udah kan. Iya, Nah ini betul, yang betul. di balita yang di non PAUD ya. Kalau yang PAUD mah udah. Iya, Berarti betul. ini yang belum PAUD ya sasaran kita. Jadi kita bekerja sama dengan MBG. Jadi kita tim distribusi di bawah nanti sekaligus kita yang memberikan edukasi Iya. ya, yang memberikan pola asuh anak harus seperti apa. Apalagi dimulai kan dari catin ya. Iya, calon pengantin. Kami sering mengadakan sosialisasi, sering mengadakan pertemuan, bahkan ya yang menjadi leading sektornya Posyandu pun kita dilibatkan langsung gitu. Para ketua Posyandunya harus seperti apa, harus berintegritas, harus mengetahui tentang kesehatan di lingkungan sekitarnya. Nah, kami ingin mencoba mensatukan bahwasanya kami ingin semua terintegrasi gitu. Iya, betul sekali. Keren sekali ya Kak. Benar-benar keren banget sih. Terus tadi nih Pak, kan kita udah ngebahas MBG gitu. Nah, dari penyaluran MBG sendiri ke Kampung KB itu bagaimana Pak? Langsungkah di tempat Posyandu atau kita langsung ke rumah-rumah? Rencana nanti kita ada karena kita tersebar di beberapa RW ya, nanti itu rencana dibikin 3 sampai 4 titik untuk titik 3 sampai kumpul. 4 titik, Jadi ya. kita nanti ada namanya tim pendamping keluarga TPK ya. Oh, TPK. Jadi nanti yang menjelaskannya di sini dari tim dahsyat ya. Kalau saya ini gambaran umum saja. Iya. Oke. Nah, nanti ada teknisnya seperti apa nanti ketua dahsyat yang tahu gitu cara Siap, penyalurannya Pak. gitu. Cuma nanti ada tim lagi namanya TPK, tim pendamping keluarga. Itu yang langsung dari arahan dari dinas, arahan dari BKKBN bahwasanya jadi jangan sampai kita ngasih MBG atau ngasih PMT tapi tidak dikasih ilmunya kepada Iya. keluarga, itu akan percuma saja. Betul Begitu. sekali. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu yang sangat bermanfaat dan informasi yang sangat luas kepada Iya. kami. Sama-sama. Jadi intinya saya ini juga sebelum ketua nih beranjak nih, hari sayang nih siap kesempatan. Mangga. Ini ketua, ini kan sedang isunya sedang berkembang nih di tengah-tengah masyarakat itu tentang sampah nih. Betul, Ya. siap. Tidak ada salahnya kita spill tentang sampah dulu lah Betul, yang setuju. yang sudah berkembang. Kan gini, KKB ini dari sejak awal itu dari zamannya darurat sampah yang pertama itu Betul. sudah Bergerak serta-merta gitu, Pak. dengan kru ya terjun Betul. ke masyarakat. Nah kemudian berkembang dan sampai sekarang justru malah berkembang nih. Betul. Maksudnya gini, supaya lebih dikenal lagi oleh masyarakat nih. Betul. Orang itu bank sampah itu apa sih sebetulnya? Betul. Kita itu membawa apa ke bank sampah, kemana, Ya. kemudian apakah karena itu bank sampah, yang namanya bank kan menabung, berarti ada sesuatu yang bisa diambil Ada kembali. nilai Nah, ekonominya. Nah gitu. Maksudnya gini, si nasabah-nasabah sampah ini Ya. apakah sama halnya seperti kita ke bank, seperti Betul. menabung uang dan sebagainya Betul. gitu. Nanti suatu saat kita akan bisa ngambil lagi hasilnya Ya. gitu. Ini seperti apa nih Pak, Ya. Pak Ketua? Baik, pertanyaan agak yang menarik nih bagi betul, warga. pertanyaan yang sangat bagus, Pak Ayat. Jadi untuk Bank Sampah sendiri sebetulnya nanti ada ketua atau direktur ya kalau Bank Sampah, tapi kebetulan nggak hadir, baik akan saya jelaskan saja di sini. Untuk Bank Sampah sendiri, Pak Yayat, kami
awalnya hanya nasabah itu hanya anggota saja Pak Yat. Jadi hanya cuman 25 orang kalau nggak salah dengan pihak kelurahan. Ternyata setelah berkembang mungkin lihat kegiatan kami karena ada nilai ekonominya, sekarang alhamdulillah mau mencapai nasabah di angka 200 orang nasabah gitu. Banyak Dari ya. tersebar dari 11 RW itu. Jadi alhamdulillah. Nah, untuk mekanisme dan sistemnya Pak Yat, yang kita terima itu di samping sampah anorganik, sampah plastik atau kresek pun kita sudah terima. Jadi itu jadi nilai ekonomi dengan minyak jelantah. Jadi alhamdulillah untuk pembagian pertama pun itu nanti kita karena kesepakatan nasabah dengan pengurus itu dibagikannya setahun sekali Pak Yat. Setahun sekali. Ya, ada buku tabungannya. Menjelang hari raya atau gimana? Menjelang hari raya biasanya 2 minggu sebelum lebaran kemarin itu. Kemarin kita total ada harapan lah gitu ya. Betul. Kemarin untuk pembagian pertama itu kita di angka hampir 16 juta karena baru Luar biasa. mencapai 92 nasabah. 92 nasabah tahun pertama. Jadi itu yang aktifnya sebetulnya sih ada yang sedekah, kita pisahkan sedekah sampah. Nah, untuk sedekah sampah pun kita pakai kegiatan seperti ini Pak Yat. Karena ada yang datang langsung ke shelter bank sampah, Pak Abi mah biasa mangga di pasar gitu. Ada yang Nah, kita mengikhlaskan catat, ya. tapi tetap dikasih buku tabungan. Tetap Cuma ada nanti ya. di keterangannya ini untuk sedekah sampah. Ya, ada masuknya. ijab kabulnya lah gitu ya. Betul. Jadi Pak Yat kita dikasih buku tabungannya. Alhamdulillah kita kebetulan sudah disupport sama Unilever buku tabungannya. Iya. Buku tabungan kecil. Jadi seperti di bank sama. Jadi seolah-olah itu adalah nabung uang gitu. Langsung dirupiahkan begitu. Cik Pak Ketua seutik lah beja-beja. Siap. Eta satu orang teh sabaraha kira-kira hasilnya teh satu Itu tahun. untuk Rata-rata. kemarin rata-rata untuk karena masih mungkin Awal-awal itu rata-rata ada rata-rata itu ada kalau di rata-rata 150-an Pak Yat. setahun. Ya, Ya lumayan setahun. tuh. Ya, tapi ada yang besar itu di angka 400 sampai 500 itu cuma Oh, ada ada 4 juga. orang 3 orang. Nah, yang seperti itu kita juga kasih reward kembali Oh, iya. Pak Yat, gitu. Dari alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan PT Reg Oil Energy yang khusus menerima minyak jelantah. Kemudian alhamdulillah ada untuk edukasi sosialisasi dari Bank BRI langsung. Insya Allah kita pun nanti tahun ini akan mendapatkan triseda dengan nanti ada renovasi shelter bank sampah gitu. Jadi kami pun di samping Pak Yat untuk mengurangi jatah pembuangan ke TPS. Jadi kami memikirkan dengan tim kami itu gimana supaya warga tertarik menabung ke kami dan itu menjadi nilai ekonomi. Ya disebutnya rongsok lah Pak Yat ya kalau bahasa ininya mah gitu. Tapi bagaimana caranya itu menjadi nilai ekonomi dan alhamdulillah sudah kebuktian bahwa tahun kemarin wah saya ini kayak duit istilahnya mah uang penimu lah Ya, penimu uang gitu Pak Yat gitu. Pak. 150 itu yang terkecil pun ada sampai yang 70 Pak Yat, 70.000 yang paling terkecil. Tapi di rata-rata betul tadi 150-an Pak Yat gitu. Begitu. Jadi intinya kami menghimbau, kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Cipadung Kulon khususnya atau umumnya di luar Kelurahan Cipadung Kulon, kita harus bijak mengolah dan memanfaatkan sampah karena itu nanti yang akan menjadi penyebab utama kita dalam berbagai hal. Tapi kalau kita bijak, kita bisa mengolah sampah, apalagi sampah organik kita sudah pilah, insya Allah itu akan menjadi nilai ekonomi begitu. Betul banget. Ya, hatur nuhun Pak Ketua. Ya, Siap, mudah-mudahan Pak. ini sebagai bahan apa sih namanya? Sebagai hewan perangsang bagi mereka-mereka yang belum gitu ya. Betul. Minimal pang bibita begitu Bang lah. Bibita betul. Jadi di kelurahan juga pun ada contoh lah gitu Ya. nih ini yang sudah terjadi gitu. Jadi kita tidak ecek cenah tapi kita langsung Ya. melaksanakan. Mudah-mudahan Pak Yat setiap RW itu ada bank sampahnya Siap, gitu. siap. Apalagi sampai kita bisa mengolah sampah organik untuk dijadikan komposter gitu Pak Yat. Mangga teh dilanjutkan teh. Nah, tadi kan udah ngebahas tentang bank sampah ya. Ternyata di Kelurahan Cipadung Kulon juga ada nih bank sampah. Nah, bagi kalian yang ingin membuang sampah gitu kan, bisa nih langsung gitu kan. Tepatnya di Betul. mana Pak? Kalau di sini berarti Di kelurahan. shelter, di kelurahan. Oh, di center ya, di Ya. kelurahan tadi ya. Ya. Nah, dengan adanya bank sampah kita bisa mengelola sampah dengan baik gitu Betul, kan. betul. Terus juga tadi kan katanya bakal dapat minyak reward Reward nih, guys. reward. Makanya kita sebagai
ibu-ibu muda ataupun kita Gen Z. sebagai masyarakat dan Gen Z ya gitu kan, Iya, harus iya. peduli gitu kan tentang Iya. kepedulian kita terhadap sampah. Ya justru itu kan kami menghimbau kepada Gen Z itu kan supaya istilahnya ini kan untuk nanti tahun emas ya itu Iya, untuk mengajak 2045 bagaimana kalau misalkan kebayang dari saat ini si sampah tidak dikelola itu nanti yang Gen Z akan seperti apa gitu. Iya, Makanya kami betul mengajak, menghimbau, hayu mangga ya, bisa mengajak saudara, keluarga, bahkan yang di satu RT, satu RW. Hayu kita olah sampah dengan bijak. Sampah anorganik yang bernilai jual silahkan disetorkan ke bank sampah. Yang organik kalau bisa diolah untuk menjadi komposter untuk Komposter, media iya, tanam betul ya, sekali, Bapak. seperti sampah dapur ya, bekas sayuran. Nah, jadi yang dibuang itu yang sampah residu. Oh, residu yang masih bisa didaur Residu, ulang. iya. Jadi yang residu itu boleh ke TPS gitu kan, karena itu sampah yang termasuk B3 itu yang sampah bahaya ya. Iya, Itu yang mah harus masuknya ke dijauhi. TPS gitu. Oke. Baik teh, rasanya kita berpacu dengan waktu juga nih. Bagaimana Siap. kalau kita undang nih satu lagi dari dinas nih, dinas pengendalian penduduk nih, Ya. Kang siapa? Pak Kang Asep Asep. ya. Pak Kang Ae, kepada Kang Ae kami persilahkan. Iya, semangat teh kita ngobrol-ngobrol aja dengan yang lebih luas lagi nih tentang penyuluhan bagaimana tentang keluarga berkualitas gitu. Kalau tadi itu rumahnya yang punya Cipadung Kulon, nah sekarang Iya. yang punyanya penyuluh kecamatan Penyuluhan yang kepanjangan tangan dari Dinas Kota Bandung. Mangga teh. Nah, sekarang kita ketemu nih sama Kang Aep dari Dinas Pengendalian Kependudukan Keluarga Keluarga Berencana. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih, Kang? Mungkin kita di program kami, di program Bangga Kencana memang pada akhir tahun ini alhamdulillah sekarang lagi padat-padatnya nih teh dalam padat kegiatan banget ya, program pastinya. Bangga Kencana, karena kebetulan program Bangga Kencana ini sendiri kami memang sedang melaksanakan tugas khususnya, yaitu kaitannya dengan program-program penyuluhan, terus penguatan organisasi, mungkin KIE juga di Iya. lapangan, karena memang Betul. program kami itu sangat banyak sekali teh. Iya, betul Salah sekali, satunya ya, memang betul. kegiatan ini adanya Iya. di program Kampung KB gitu. iya. Jadi pada saat ini memang kita lagi fokus terhadap program namanya ada di Tribina juga, kemarin alhamdulillah sudah menyelenggarakan khususnya di Kelurahan Cipadung Kulon bersamaan dengan PPKBD dan sub PPKBD. Oh, PPKBD itu. Betul sekali. PPKBD itu apa sih, Kang? Gitu kan biar orang-orang pada tahu. Nah, betul. Iya, betul Nah, sekali. PPKBD sendiri ini yaitu sebagai salah satu kepanjangan tangan kami, yaitu memberdayakan masyarakat, yaitu kepanjangan dari pembantu, pembina, keluarga berencana di tingkat desa. Di tingkat Dan desa. untuk di RW-nya sendiri namanya sub PPKBD Sub atau PPKBD. bagian dari turunan antar tingkat kelurahan dan di tingkat ke RW. Ada namanya sub PPKBD gitu sih. Dan mungkin program ini juga mungkin bisa saya sampaikan bahwa yang pertama saya ucapkan terima kasih ini kepada seluruh unsur yang bertergabung atau membantu pelaksanaan Kampung KB ini dalam upaya, yaitu salah satunya meningkatkan status kesehatan pada masyarakat, yaitu adanya donor darah, terus ada screening kesehatan, cek gula darah, serta KIE bersamaan dengan Bidantini Purwantin yang memang ini suka rutin dilaksanakan. Gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan pagi hari ini, dari unsur yang memang terlibat, ada dari Puskesmas, ada dari PMI, ada dari PMB, ada khususnya Kampung KB, serta dari teman-teman pos mahasiswa ini terima Iya, kasih. terima kasih juga. Dan terutama ini dari MGTV yang Oh, dari iya. Kelurahan Cipadung Wetan RW 9. Terima kasih banyak. Gitu. Nah, Bapak, dari program itu sendiri apa aja sih Pak turunan-turunannya gitu kan, selain tadi dari Kampung KB, terus dari Dasyat, apakah ada program-program lain gitu? Nah, kalau dari Kampung KB sendiri itu memang dari sub kegiatan-kegiatannya, yaitu diantaranya ada
rumah dataku, yaitu sumber data dari seluruh masyarakat, yaitu kaitannya terhadap kependudukan, terus keluarga berencana, terus terkait pekerjaan dan yang lainnya. Memang di RDK kita juga itu salah satu sub Kampung KB. Dan yang kedua ada Dasyat, yaitu Dapur Sehat Atasi Stunting yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan intervensi, yaitu berupa pemberian PMT, pemulihan kepada keluarga resiko stunting yang ada di Kelurahan Cipadung Kulon ini, yaitu berkolaborasi dengan CSR. Kami juga ada CSR dari Bu Bidantini Purwati. Terus ada namanya kita di program Genting, yaitu keluarga-keluarga secara mandiri memberikan kontribusi berupa makanan ataupun berupa uang yang diolah oleh kelompok Dasyat. Nah, nanti akan dijadikan menu PMT pemulihan dan penyuluhan bagi keluarga risiko stunting itu sendiri. Dan selain dari CSR itu ada juga dari Dinas Kesehatan, dan dari Puskesmas Panghegar. Gitu sih kalau untuk saat ini pada Dasyat gitu. Dari sejauh ini nih Pak, dari kegiatan-kegiatan atau program-program yang telah berlanjut itu sudah menunjukkan hasil atau bagaimana gitu? Iya, bagaimana perkembangannya sejauh ini gitu? Perkembangan sejauh ini gitu. Betul, memang saya lihat secara di lapangan mungkin saya lihat ini luar biasa sekali. Ini sebagai salah satu contoh ataupun bisa dijadikan salah satu role model bahwa pelaksanaan program Bangga Kencana yang betul memang di lapangan sudah dilaksanakan, yaitu kaitannya dengan kolaborasi dengan tujuan peningkatan peningkatan sumber daya manusia ini lebih berkualitas. Ini memang luar biasa. Di Kampung KB ini sudah menunjukkan hasil yang maksimal gitu, baik dari kolaborasi ataupun dari dari penguatan organisasi, peningkatan kapasitas yang memang ini bukan cukup lagi tetapi sangat luar biasa. Apresiasi setinggi-tingginya bagi Kampung KB Soka di Kelurahan Cipadung Kulon ini yang diketuai oleh Pak Suryana ini. Betul gitu sih. Kalau dari banyak program yang telah disebutkan itu kerjasama dengan dinas-dinas yang lain itu seperti apa? Terutama dari dinas yang Akang wakili saat ini. Betul, alhamdulillah sebetulnya kami pada bulan kemarin itu sudah melaksanakan kegiatan namanya pembinaan rutin yang dibiayai oleh atau dianggarkan khusus oleh DPPKB Kota Bandung, yaitu melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi Kampung KB Soka ini supaya bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, ataupun yaitu peningkatan integrasi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Memang salah satunya kita di Kampung KB ini cukup dan sudah memperlihatkan salah satunya yaitu dengan adanya CSR yang masuk, yaitu dari Bank BRI yang itu mendukung salah satu programnya Bank Sampah. Dan insya Allah ini mudah-mudahan terwujud dan terlaksana. Kita akan dibangunkan shelter yaitu khusus dalam upaya mungkin nanti dalam upaya peningkatan serta kolaborasi yang lebih optimal lagi di ke depan atau di kemudian hari. Selain itu juga sebetulnya Kampung KB juga kita di sini berkolaborasi dengan buruan saya ataupun dengan lintas sektor yang lain, yaitu dalam upaya mendukung namanya penyiapan bukan menu makanan, penyiapan pengolahan pangan lokal yang ada di wilayah Kelurahan Cipadung Kulon ini, yaitu memanfaatkan buruan saya yang ada di Kelurahan Cipadung Kulon, yaitu sebagai sumber nanti makanan yang bisa diolah oleh kelompok Dasyat itu sendiri. Gitu sih. Kalau boleh tahu nih Kang, buruan saya di sini tuh ada berapa titik sih Kang? Mungkin kalau buruan saya ini salah satunya yang paling terdekat di sini RW 9 juga memiliki, RW 8 dan ada di RW 10 juga. Kalau tidak salah memang ada, itu juga berkolaborasi dengan Dasyat, terus dengan mungkin dengan kelompok lain juga. Tetapi dalam kaitannya program Kampung KB ini sendiri memang kita dikhususkan nih sebagai salah satu mandat ataupun tugas amanah dari Pak Wali Kota bahwa kita ada segitiga khusus dalam upaya
kolaborasi yang baik, yaitu diantaranya ada DKPP atau maaf dengan pangan, yaitu buruan sae, terus ada kelompok dasyat dari DPPKB Kota Bandung, dan circle-nya itu masuk nanti sampahnya kembali ke DLHK atau masuk ke apa sih Kang Pisman itu sendiri. Jadi rules-nya itu memang kita sudah bangun di sini, yaitu melalui kolaborasi khususnya dalam upaya memanfaatkan pangan lokal yang ada di Kelurahan Cipadung Kulon itu sendiri, supaya menjaga kualitas dari menu makanan ataupun bahan-bahan yang akan disajikan atau diberikan kepada keluarga risiko stunting itu, gitu sih. Untuk kegiatan kali ini nih Kang, apa sih target utamanya dari banyaknya orang yang berpartisipasi kah, atau kan tadi juga sempat disebutkan juga ya, dengan adanya Kampung KB ini berarti kan dengan adanya peningkatan ekonomi juga gitu kan, betul. di per rumah atau di per kelompok gitu kan tiap ininya. Tujuannya itu dari segi peningkatan ekonomi kah, atau partisipasi para penduduk di masyarakat sini? Ya paling utama jadi peningkatan tadi salah satunya di peningkatan kesehatan pada masyarakat itu sendiri, karena manfaat daripada donor darah itu sendiri kan salah satunya yaitu mengurangi stres pada pendonor itu sendiri, yaitu yang bisa bermanfaat bagi kesehatan bagi pendonor. Yang utamanya yaitu menjalankan program 8 fungsi keluarga ini diterapkan di masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan pada masyarakat. Dan saya pernah membaca dan literasinya bahwa salah satu manfaat dari donor darah itu sendiri yaitu untuk mencegah kanker, karena nanti ada pengurangan zat besi dalam darah supaya bisa dikeluarkan, tidak lebih ataupun tidak menumpuk pada badannya. Karena ini sebagai salah satu mungkin keberadaan Kampung KB Soka ini bisa bermanfaat atau berkontribusi baik dalam mendukung kesehatan masyarakat itu sendiri. Betul. Gitu sih kalau mungkin tujuannya. Sejauh ini nampaknya antusias dari warga itu sangat besar ya Kang? Betul, ini sangat banyak sekali, dan tadi saya mendapatkan informasi dari teman-teman dari teman-teman pengurus bahwa pada hari ini tuh sebetulnya yang mengikuti donor darah banyak sekali, tetapi memang karena fasilitas, dan ini mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan kita dengan berkolaborasi dengan yang lain juga. Katanya kita batasi dulu pada saat ini, karena untuk menjaga kualitas darah itu sendiri yang tadi disampaikan oleh teman-teman PMI, karena yang namanya balik lagi karena memang dukungan dari semua pihak juga, apalagi dalam rangka mengintegrasikan kegiatan, menguatkan organisasi itu sendiri, butuh yang namanya penguatan dari semua pihak. Mudah-mudahan mungkin di kemudian hari ataupun di program-program selanjutnya bisa ada fasilitas khusus, dan insya Allah kami akan pikirkan khususnya oleh saya, yaitu sebagai fasilitator bagi kampung keluarga berkualitas yang ada di Kelurahan Cipadung Kulon ini. Gitu sih. Nampaknya dari seluruh kalangan sangat antusias ya. Betul. Dalam organisasi baik pun pelaksanaannya. Ya, alhamdulillah sih kelihatannya memang berarti dampak dari adanya kolaborasi dan penguatan masyarakat bisa memanfaatkan itu semua, dan antusiasnya sangat tinggi sekali ya kalau saya lihat. Ini pun kalau tadi tidak dibatasi sebetulnya masih banyak, tetapi karena memang tidak memungkinkan mulai daripada fasilitasi itu, mudah-mudahan ya bisa di kemudian hari kita mengadakan kembali program-program ini gitu. Kalau Sebentar saya sedikit nih spill ya sebentar. Menyala, penasaran nih, kan setiap pelaksanaan kegiatan itu pastilah ada kendala ya Kang ya. Di samping ada peluang dan sebagainya pasti ada kendala. Nah kira-kira apa nih yang kendala yang unik di lapangan nih? Kan ngasuh ibu-ibu satu, ini kan posyandu apalagi kan PKK dan sebagainya gitu kan, pastilah ada situasi yang rada unik, tapi ya memang seperti itu di lapangan. Maka Kang berceritakan. Terima kasih. Betul Betul Pak. Jadi dengan adanya yang namanya apalagi program-program pemberdayaan masyarakat ini melibatkan
kembali lagi melibatkan masyarakat yang memang secara sadar ingin mengabdikan atau memberikan manfaat, pasti ada yang namanya kendala, yaitu kaitannya dengan apa ya, mungkin dengan teknis di lapangan, karena di sini juga mungkin teknis di lapangan juga kita sorot. Kenapa? Karena mungkin di situ ada pengalaman juga, terus ada yang namanya pemahaman juga gitu sih Pak. Jadi boleh dikatakan pasti ada kendala itu, tetapi alhamdulillah dengan adanya komunikasi yang baik, membangun komunikasi yang baik dengan antar khususnya intasi atau lintas sektor yang terlibat, alhamdulillah sih sebetulnya untuk kendala-kendala yang mengakibatkan atau kendala yang lebih fatal alhamdulillah tidak ada sih. Kalau sejauh ini alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan baik gitu sih Pak. Intinya kita komunikasi dengan baik ya. Betul sekali. Apa ibu-ibu saya tuh di lapangannya ya namanya bisnisnya begitu kan. Betul sekali. Tetapi memang Pak, melihat dengan kondisi ini alhamdulillah mulai daripada unsur-unsur terlibat termasuk dari MGTP yang ada di RW 9 dan yang lain, menurut saya ini sebetulnya mungkin bukan kendala ya Pak, tetapi bagi saya apresiasi setinggi-tingginya dari semua pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat gitu sih Pak. Oke Kang, sukses mudah-mudahannya amin. dimudahkan segalanya dan dimampukan tentunya ya. Siap Pak. Yang ditargetkan begitu. Amin, Allahumma amin. Mangate. Kalau boleh tahu nih Kang, anggota dari pemberdayaan masyarakat ini ada kriteria umurnya kah atau ada kriteria lainnya? Kalau untuk kriteria sebetulnya pengurus kampung KB ini menyisir ke semua lapisan masyarakat, yaitu kami tidak mengkotak-kotakan baik daripada usia ataupun mungkin jenis pekerjaan atau hal yang lain. Sebetulnya alhamdulillah di sini keterlibatannya boleh dikatakan semuanya sudah terlibat nih, ada dari ibu-ibunya, terus ada dari remajanya juga kami ada ikut terlibat hadir, terus ada dari kepengurusan kampung dari kampung KB itu memang tidak ada. Jadi semuanya memang bersama-sama semuanya betul. Kita harus mau dari lapisan paling atas sampai bawah kita ikut berkontribusi gitu. Nah, bicara tentang kolaborasi nih Kang, ada puskesmas nih, kita bareng-bareng aja ya sekalian ya. Siap. Gitu, bagaimana nih peran puskesmas dalam hal ini di kampung KB kita ya? Siap. Ini ada nanti akan memperkenalkan diri. Alhamdulillah ini sudah kedatangan dari puskesmas juga hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan akan menambah wawasan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana nih kolaborasi dari kampung KB Soka kita gitu. Jadi KB itu bukan keluarga bencananya, keluarga berkualitas. Tapi keluarga berkualitas. KB itu keluarga berencana. Sepintas dia masyarakat awam. Ya alhamdulillah ya. Nuhun Kang dari DPD Dinas. Kemudian ini dari puskesmas sudah ada dan akan memberikan informasi tentang bagaimana peran puskesmas nih di lingkungan di Cipadung Kulon. Mangga teh. Nah sekarang kita langsung ke narasumber kita, yaitu ada salah satu bagian dari puskesmas yang ikut meramaikan. Iya, dan ada bagian dari bidan juga di sini. Yuk langsung ke narasumber kita, yaitu dari Bapak. Saya dari Puskesmas Panghegar, saya bagian laboratorium, nama saya Ahmad Nurjaman, dan ini teman saya, Bapak Rizwin, bagian PTM. Kalau boleh tahu nih Kang, kegiatan hari ini apakah ada target khususnya Kang? Kalau untuk kegiatan hari ini kita tidak ditarget ya Kang Rizwin ya. Untuk pemeriksaan lab alhamdulillah lumayan banyak, dan untuk pemeriksaan kesehatan juga banyak. Lumayan sih, kita kegiatan sehari-hari kan ada CKG juga. CKG untuk orang dewasa dan PKG untuk kesehatan anak sekolah. Boleh Bapak? Boleh. Untuk pemeriksaan ini kan kita berkolaborasi ya tentunya dengan KKB itu. Kampung Keluarga Berkualitas. Ternyata itu ya artinya bukan keluarga berencana. Kalau keluarga berencana ya. Soalnya orang-orang juga pasti bakal bingung. Hah, kok ada kampung KKB gitu kan? KB itu apa gitu kan? Mungkin butuh diterangkan kembali mungkin. Iya, betul. Oke, supaya tidak keliru. Jadi memang puskesmas dalam hal ini sangat mensupport dengan rencana kegiatan sosial ke masyarakat seperti ini, tentunya dalam kesehatan, terutama bagi yang
membutuhkan ya kan, Iya. kesehatannya untuk diperiksa. Nanti kan kami kan di sini puskesmas ada CKG, ada program PTM. PTM itu penyakit tidak menular yang tidak ditularkan. Jadi kayak seperti penyakit jantung, stroke. Nah gitu kita bisa mencegahnya dengan screening PTM namanya. Yaitu di situ nanti ada pemeriksaan tensi, gula darah, terus kolesterol dan riwayat-riwayat penyakit yang harus di screening gitu, supaya kita bisa mendeteksi terlebih dulu daripada nanti kita mengobati gitu. Itu mungkin. Kalau boleh tahu kegiatan screening dan pengecekan kesehatan ini dilaksanakan berapa kali gitu? Tenggat waktunya, apakah seminggu atau sebulan atau dalam setahun ada berapa? Kalau untuk cek labnya aja ya, kalau untuk pemeriksaan lab, kalau untuk yang gula, kolesterol atau semua pemeriksaan itu biasanya untuk pasien yang hasilnya bagus atau normal itu disarankan setahun 2 kali atau 6 bulan sekali. Tetapi untuk ada yang mempunyai riwayat seperti diabetes, hipertensi itu wajib 1 bulan atau 2 bulan sekali harus kontrol ke puskesmas. Nah, Puskesmas Bang Hegar ini apakah sering ikut terlibat dalam kegiatan di Kelurahan Cipadung Kulon atau emang udah sering gitu? Iya, ada kelurahan lain gitu yang ikut serta juga di puskesmas ini. Kalau kita untuk puskesmas membawahi 3 kelurahan, 1 kecamatan yaitu Kecamatan Penyilekan, Kelurahan Cipadung Kulon, Cipadung Wetan dan Mekar Mulya. Kalau untuk kegiatan kita rutin, ada kegiatan posyandu, posbindu, dan imunisasi anak. Oh, itu dilaksanakan tiap minggunya kah, Kang? Untuk jadwal sudah terjadwal setiap minggu ada. 1 bulan itu paling 3 kali kunjungan untuk posbindu dan posyandu itu dari minggu pertama sampai minggu kedua atau ketiga. Nah, sekarang mungkin kita ke Bu Bidan nih. Ya. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Rere. Saya salah satu perwakilan dari TPMB Bidan Tini yang masuk ke cakupan Puskesmas Bang Hegar. Terima kasih banyak sudah diajak ke acara yang sangat bagus ini. Kalau boleh tahu apa saja yang dinaungi oleh bagian bidan yang Ibu pegang ini? Mungkin karena TPMB praktik mandiri, jadi kita berfokusnya untuk mendukung visi misi puskesmas juga, seperti imunisasi, cek lab untuk ibu hamil, kemudian mungkin untuk tumbuh kembang bayi dan balita, salah satunya tadi untuk pemberian PMT untuk balita. Semoga kami harapkan dapat menekan angka stunting di wilayah ini. Untuk penyuluhan atau pemberdayaan orang tua yang sedang mengandung dan orang tua yang sedang Udah nggak apa-apa deh. apakah ada pelatihan khusus yang diberikan di program dari bidan? Mungkin untuk program khusus untuk kita biasanya mengadakan kelas ibu hamil, kemudian untuk bayi dan balita karena mungkin itu sudah masuk ke cakupan posyandu ya, jadi kita hanya menyediakan kelas ibu hamil saja, itu udah termasuk senam hamil biasanya untuk trimester 2 dan trimester 3, kemudian mungkin persiapan apa saja yang perlu dilakukan saat ibu mau memasuki proses kelahiran. Biasanya kan banyak kalau anak pertama mungkin banyak gugup atau apa, jadi biasanya kita sharing bareng-bareng dengan ibu-ibu lainnya. Oh, ternyata sangat informatif. Iya, informatif banget. Terus Ibu pengen tanya deh, kalau setiap ngadain edukasi tentang ibu-ibu hamil itu biasanya
dilaksanakan di aula kah atau ada di tempat posyandu sendiri? Karena kita praktik mandiri, jadi kita biasanya kalau ada acara mungkin di praktik kita sendiri. Di mana Ibu? Karena praktik mandiri ya, Ya. jadi kita biasanya kalau ada acara untuk kelas ibu hamil biasanya di praktik kita sendiri di klinik kita Oh, di sendiri. klinik kita sendiri ya, betul-betul. Nah, sekarang nih ada Bapak juga nih dari PMI. Boleh Siap. perkenalkan Bapak? Selamat siang. Perkenalkan nama saya Nanang Anwar. Saya sebagai Ketua PMI Kecamatan Panjelekan. Dari program yang dilakukan pada kegiatan kali ini, apakah ada target labu dan berapa jumlah labu yang didapatkan pada kegiatan kali ini? Mungkin kalau PMI Kecamatan ya kita bisa bersinergis dengan kegiatan yang ada di kewilayahan komunitas, seperti halnya pada hari ini kita berkolaborasi dengan Kampung KB Soka Kelurahan Cipadung Kulon, kemudian juga Ibu Bidan Tini beserta asistensinya, kemudian dari UPT Puskesmas Panghegar ya, kita melakukan pendampingan. Mungkin yang melaksanakan donor darah adalah PMI Kota Bandung. Kami mungkin di kewilayahan sebagai PMI Kecamatan hanya mendampingi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI Kota Bandung. Jadi untuk secara target ya mungkin kita tidak bisa memastikan ya kalau target. Seperti hal ini kan ada hal teknis yang mungkin bisa di-ACC dan tidaknya, tergantung kondisi seseorang ketika dia melaksanakan donor darah, layak dan tidaknya, karena setiap orang tentunya kondisi fisiknya berbeda-beda. Iya, betul sekali. Nah, dari tadi kan kita udah menanyakan kan teknisnya bagaimana gitu. Nah, dari Ibu Bidan sendiri, dari para Puskesmas, mungkin dari PM itu sendiri ada enggak gitu kan kayak kendala gitu yang dihadapin selama kegiatan tadi? Boleh dari Bapak dulu. Mungkin kalau kendala ya kita harus tetap melaksanakan sosialisasi secara besar-besaran lah atau secara menyeluruh, karena mungkin ada stigma yang lain ya mungkin dari masyarakat, karena tidak semua bisa melaksanakan donor darah. Ada semacam ketakutan mungkin ketemu dengan jarum suntik dan lain sebagainya. Ya kita sebagai relawan PMI Kecamatan Panjelekan tetap bersosialisasi kepada masyarakat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya agar masyarakat bisa mendonorkan darahnya, karena setitik darah yang mereka sumbangkan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Kalau menurut kami dari Puskesmas terkait kendala mungkin dari segi teknis tidak ada, berjalan dengan lancar. Mungkin kendala yang ada yang disebutkan oleh Bapak PMI ya mungkin dari sosial mungkin ya. Jadi kurang sosialisasi untuk ajakan mungkin ya. Karena memang kita mencari partisipasi atau yang mau ikut nanti kan lumayan ya. Itu mungkin tantangannya, kendalanya menurut saya. Kalau untuk pemberian PMT tadi di bawah nggak ada masalah apapun ya menurut saya, cuma memang ya tadi kurang sosialisasi, jadi mungkin kurang banyak orang yang gabung juga gitu. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu mungkin ya, kurangnya partisipan gitu kan. Tadi juga untuk donor darah kan tidak semua orang bisa donor darah karena harus melihat dulu kondisi kesehatan, karena kan punya kriteria tersendiri gitu kan dalam golongan darah itu sendiri ya. Nah terus di sini mungkin ada kesan dan pesan kegiatan hari ini. Oke, sebelum ke pesan-pesan ini ada Iya, ada Bapak, apa yang boleh banget. penasaran nih. Iya. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat ya.
pasti ini berkaitan di bidan juga berkaitan, sering terjadi di puskesmas, apalagi ini kaitannya dengan PMI ini. Orang itu kan tahu PMI itu pasti donor darah, pasti betul banget. ketersediaan darah kan gitu ya. Nah ini Kang Nanang nih yang di PMI ini, pasti ini ada kendala atau apapun lah seperti apa yang perlu diketahui oleh masyarakat tentang kedaruratan nih. Ketika ibu bidan sedang menangani pasien, kemudian membutuhkan darah segera pada waktu itu. Puskesmas juga demikian, datang pasien yang kecelakaan lah atau apapun, membutuhkan darah seperti itu gitu. Nah ini peran PMI gimana nih? Dari sisi prosedur apakah ada terobosan atau seperti apa, atau langsung mengumumkan langsung ke PMI, seperti apa nih prosedurnya dan sebagainya, atau peluang-peluang lain yang bisa ditempuh oleh masyarakat yang mengalami kedaruratan seperti itu. Barangkali Pak Nanang bisa menjelaskan. Siap. Untuk darah mungkin kita juga harus melihat ketersediaan dari stok PMI Kota Bandung, karena ketika masyarakat membutuhkan darah tertentu mungkin dari PMI Kota Bandung belum tentu tersedia. Oleh karena itu kadang di lapangan kita misalkan membutuhkan darah A plus misalkan. Nah ketika kita meminta ke PMI Kota Bandung ternyata lagi kosong. Nah prosedurnya biasanya kita dari PMI Kota Bandung itu ya mencari relawan lain yang bisa mendonorkan darah yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Terus keterkaitan donor darah ada stigma mungkin kenapa menjadi mahal ketika kita mendonorkan darah gratis, tapi ketika kita membutuhkan jadi mahal. Itu terkendala dengan mekanisme prosedur pengolahan, karena darah yang kita donorkan hari ini belum tentu clear, tapi harus diolah dulu, bahkan mungkin ada yang dibuang. Nah untuk pembuangan juga memerlukan proses. Supaya tidak jadi limbah seperti itu. Jadi yang membuat adanya biaya atau dan lainnya itu karena ada pengolahan yang harus dilakukan oleh PMI Kota Bandung dan relawan di sana. Ya, dari puskesmas sendiri bagaimana nih? Pernahkah ngalamin gitu menemukan pasien darurat, kemudian seperti apa memerlukan darah? Seperti apa mekanismenya nih? Apakah sudah ada SOP-nya atau seperti apa nih? Biar masyarakat tahu gitulah. Bahkan bahwa masyarakat itu kan taunya ada kan gitu kan. Bagaimana SOP-nya kan mungkin ada sebagian masyarakat yang tidak tahu seperti apa nih mencari darah yang untuk kebutuhan dia gitu. Ya. Kalau dari puskesmas sendiri, kalau terkait dengan ini kan keadaannya misalkan darurat ya. Siap. Membutuhkan darah yang harus segera. Biasanya kalau dari puskesmas memang langsung dirujuk ke rumah sakit. Dirujuk. Iya. Oh iya. Karena kan kalau di rumah sakit itu dia lebih lengkap. Terus prosedur untuk ke PMI, untuk ke donor darah itu udah sesuai lah, udah berjalan. Kalau di puskesmas memang kan tidak ada untuk bank darah, tidak ada. Jadi untuk fasilitas untuk pendonoran atau transfusi itu puskesmas itu tidak. Iya, puskesmas. Jadi langsung dirujuk ke rumah sakit IGD untuk penanganan lebih cepat dan akurat gitu. Nah, selanjutnya mungkin dari rumah sakit kan bisa ke PMI atau ke bank darahnya gitu untuk mengenai kebutuhan darahnya. Paling seperti itu, Pak. Mungkin bidan juga seperti itu ya, sama ya? Atau gimana nih? Iya, karena pengalaman yang sama mungkin. Karena kalau di kebidanan ada perdarahan pasti saat itu dia. persalinan. Tapi karena ada batasan-batasan tertentu, tindakan-tindakan yang kita lakukan memang yang pertama pasti kita rujuk. Setelah menghentikan perdarahan, proses menghentikan perdarahan kita rujuk. Jadi itu mungkin dari rumah sakit ya. Tapi ada cara juga, jadi waktu proses kehamilan biasanya kita rujuk untuk cek lab biar kita tahu golongan darahnya apa. Kemudian di buku KIA sekarang kan sudah sangat lengkap, Pak. Jadi kita tulis ibu cari tahu keluarga yang punya donor darah yang sama dengan nama dan alamat dan nomor HP-nya. Jadi sewaktu-waktu nanti mungkin di bank darah kosong, ibu bisa menghubungi orang-orang yang keluarga yang sudah ada di daftar seperti itu. Oke. Selama ini Bu pernah menemukan hal yang seperti itu, darurat seperti itu? Pernah juga? Pasti pernah. Untuk perdarahan. Oke. Mudah-mudahan warga tahu ya, masyarakat lebih tahu bagaimana sih proses ketersediaan darah yang tersedia dan SOP-nya seperti apa, prosedurnya seperti apa, tidak seperti membalikkan tangan gitu kan, tetap harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan Ibu ya.
Oke, barangkali ada sebelumnya, barangkali sebelum kita closing, ada harapan-harapan apa dari Ibu Bidan, dari Puskesmas, dari PMI itu untuk warga masyarakat? Dari Ibu Bidan dulu deh. Iya, Bidan dulu ya. Mungkin karena kaitannya dengan PMI ya. Iya. Jadi kadang ada bukan kadang, sebenarnya banyak ibu-ibu hamil yang kalau ditanya ibu golongan darahnya apa, kalau nggak salah sih ini, Ya. ya gitu kan banyak. Jadi biasanya kita ya rujuk ke puskesmas untuk cek lab, tapi itu jadi mereka kurang tahu golongan darah keluarganya yang sama. Jadi mungkin untuk kondisi darurat itu sangat diperlukan ya Pak. Jadi ya untuk harapannya mungkin kedepannya kita bisa melakukan cek golongan darah untuk satu keluarga penuh gitu, agar nanti kalau misalkan ada keadaan darurat yang membutuhkan darah sementara di bank darah kosong, kita bisa tahu gitu keluarga kita golongan darahnya apakah ada yang sama atau Barangkali itulah tidak. pentingnya screening kesehatan mungkin itu ya, seperti itu antisipasi ya. Sudah lengkap di situ ya. Oke. Maka dari Puskesmas barangkali harapan apa nih untuk warga tentang Puskesmas nih? Kalau dari Puskesmas mungkin kan ini kolaborasi dengan program PTM juga screening, jadi paling saya mau Puskesmas mau ngasih slogan cerdik. 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 Ya, cerdik itu singkatan. C-nya cek kesehatan berkala. Cek kesehatan berkala. Terus Ya. enyahkan asap rokok. Ya, karena sop Tah rokok. eta da mungkin. R rajin beraktivitas fisik. Rajin beraktivitas Ya. fisik. Terus D diet sehat dan seimbang. Diet sehat dan seimbang. Terus D, apa? K. Iya. Cek. Iya, dulu. istirahat yang cukup. Istirahat yang terus cukup. yang terakhir kelola stres. Ya, mudah-mudahan dengan itu upaya kita memaksimalkan, insya Allah darah kita sehat, keluarga kita sehat dan semuanya sehat. Amin. Kemudian dari PMI. Siap. Wah, PMI berat ya. Mungkin kalau dari PMI berbuatlah sebaik-baiknya, langkah kecil yang terbaik, sekecil apapun yang dilakukan tidak akan sia-sia, dan mudah-mudahan dari kita bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada. Karena tanpa adanya kebersamaan mungkin kita tidak bisa mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Jadi ketika ada masalah yang ada di masyarakat, ketika kita berkolaborasi, bersinergi dengan stakeholder yang ada, mudah-mudahan apapun yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi sedini mungkin. Itu saja mungkin dari PMI Kota Bandung. Cek. Oke ya. Terima kasih kepada dari Dinas PMI ya, Bapak Nanang. Kemudian dari Puskesmas dan juga dari Ibu Bidan. Terima kasih banyak telah memberikan kami gitu informasi yang sangat luas dan sangat bermanfaat tentunya. Dan ini tuh salah satu informasi yang menurutku penting banget, apalagi bagi kita anak muda dan masyarakat di sini, agar kita tahu gitu kan bahwa kesehatan itu penting gitu kan. Dengan menjaga kesehatan kita bisa mendonor darah gitu kan. Dengan adanya itu kita bisa menjaga kesehatan kita sedini mungkin. Dan yang terakhir barangkali dari kami nih, dari M9 TV, Bapak, Ibu yang sudah berkenan untuk berbagi informasi, ya mudah-mudahan tidak hari ini aja, mudah-mudahan di berbagai suasana dan event yang lain kita akan bertemu lagi untuk menyampaikan hal-hal yang memang perlu disampaikan sebagai informasi kepada masyarakat. Di sini ada Ketua Kim juga nih, Ketua Kim berangkat nih di PMI. Pak Nanang ini luar biasa nih, liput-meliput tiap hari, tiap jam ada kegiatan apapun yang di Cipadung Kulon tercover sama beliau. Ada pesan tersendiri nih sebelum kita sebelum closing ditutup dari Kimnya, dari segi Kimnya nih. Itu beda seragam. Mungkin dari Kim ya, kita sebagai mitra dari Diskominfo, program dari Diskominfo adalah memberikan informasi dari atas ke masyarakat maupun dari masyarakat ke pemerintahan. Itu saja. Jadi kita senantiasa tadi sama, mungkin dari segi informasi juga ya, kita sekarang udah berbasis digital ya. Jangan sampai no viral no justice, baru viral baru diantisipasi. Jadi
Nah, tadi kita diperlukannya koordinasi, diperlukannya sinergitas. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang memerlukan penanganan di masyarakat udah blow up sama media, kok kita dari kewilayahan tidak tahu, RT RW tidak tahu, kelurahan tidak tahu. Nah, kita dengan membuka mata, membuka telinga, membuka jaringan seluas-luasnya, apapun yang terjadi di masyarakat bisa diantisipasi oleh kita bersama. Itu saja. Ya, itu saja ya. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Kim teh apa Pak Anang? Oh iya, Siap. itu apa? Kim teh apa dah? Apa Mas Warga? Oh iya, KIM itu kelompok informasi masyarakat. Nah, kelompok informasi masyarakat kalau berada SK-nya itu di Kelurahan Cipadung Kulon. Jadi belum sampai ke tingkat kecamatan dan Baru ada di juga kelurahan ada ini. forumnya di tingkat kota yaitu FKKIM Kota Bandung, FKKIM Forum Kota Komunikasi Informasi Masyarakat. Nah, kita itu di bawah naungan Diskominfo Kota Bandung. Diskominfo Kota Jadi Bandung. tugasnya memberikan informasi dari pemerintah ke masyarakat maupun dari masyarakat ke Ke pemerintah. pemerintah. Mantap, Anang. Sip. Keren banget ya. Iya, sangat menginspiratif dan sangat menginformatif. Sayangnya kali ini kita harus menutup acara kita kali ini. Padahal tadi seru-seru banget ya, dari ketua Kampung KB, kemudian dari ketua penyuluh Kecamatan Kampung KB gitu kan. Terus sekarang kedatangan dari PMI juga, dari Puskesmas dan dari Bu Bidan. Informasinya tuh semua sangat penting karena ini apalagi tentang kemasyarakatan. Dan masyarakat itu perlu tahu gitu kan. Betul. Dan ini sangat berkelanjutan sepertinya kegiatannya. Mungkin itu saja dari kami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan juga para pemateri kali ini, dan juga kepada MGTV yang sudah menyiarkan langsung gitu kan informasi yang berharga kali ini kepada masyarakat luas. Saya Hamidah Siti Nurhalisa. Dan saya Azka Herunisa. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Cipadung Kulon dalam kesempatan ini sangat berterima kasih dan mengapresiasi ya kepada semua pihak, TNI, Polri, dan juga kepada rekan-rekan Kapolri yang sudah menginisiasi kegiatan donor darah ini. Insya Allah ini kegiatan yang sangat bagus, dan usaha kita mudah-mudahan menjadi anak-anak dan bersama. Dan juga ada masyarakat yang berkeinginan berkelanjutan untuk donor darah kami ya, apabila memang tidak ada lagi kegiatan yang sifatnya di pasien kurang, bisa ke puskesmas atau ke langsung ya. Terima kasih pada semua pihak atas nama kebijakan dan juga pribadi. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, PMI Kota Bandung, PMI Kecamatan Panyilekan bersama KKB Soka, juga Puskesmas dan juga bidan sini ya, pihak-pihak yang telah kerjasama dalam rangka mensukseskan donor darah ini, semoga diberikan seluruh kesehatan. Maju selalu. Salam kemanusiaan.